Kisah cinta seorang suhada. Pengantin dari kisah cinta seorang suhada. Pada masa Rasulullah di Madinah tinggallah seorang pemuda bernama Zulaibid, dikenal sebagai pemuda yang baik di kalangan para sahabat. Juga dalam hal ibadahnya termasuk orang yang rajin dan taat. Dari sudut ekonomi dan finansial, ia pun tergolong berkecukupan. Sebagai seorang yang telah dianggap mampu, ia hendak melaksanakan sunnah Rasul, yaitu menikah. Beberapa kali ia meminang gadis di kota itu, namun selalu ditolak oleh pihak orang tua ataupun sang gadis dengan berbagai alasan. Akhirnya pada suatu pagi ia menumpahkan kegalauan tersebut kepada sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Coba engkau temui langsung baginda Nabi, semoga engkau mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagimu, nasihat mereka. Zulaibid kemudian mengutarakan isi hatinya kepada baginda Nabi. Sambil tersenyum beliau berkata, maukah engkau saya nikahkan dengan putri si Fulan? Seandainya itu adalah saran darimu, saya terima, ya Rasulullah. Putri si Fulan itu terkenal akan kecantikan dan kesolehannya, dan hingga kini ayahnya selalu menolak lamaran dari siapapun. Katakanlah aku yang mengutusmu, sahut baginda Nabi. Baiklah ya Rasul. Dan Zulaibid segera bergegas bersiap dan pergi ke rumah si Fulan. Sesampainya di rumah Fulan, Zulaibid disambut sendiri oleh Fulan. Ada keperluan apakah hingga saudara datang ke rumah saya? Tanya Fulan. Rasulullah SAW yang mengutus saya ke sini. Saya hendak meminang putrimu si A, jawab Zulaibid sedikit gugup. Wahai anak muda, tunggulah sebentar, akan saya tanyakan dulu pada putriku. Fulan menemui putrinya dan bertanya, bagaimana pendapatmu wahai putriku? Jawab putrinya, ayah, jika memang ia datang karena diutus oleh Rasulullah SAW, maka terimalah lamarannya dan aku akan ikhlas menjadi istrinya. Akhirnya pada pagi itu juga pernikahan diselenggarakan dengan sederhana. Zulaibid kemudian memboyong istrinya ke rumahnya. Sambil memandangi wajah istrinya, ia berkata, duhai Anda yang di wajah terlukiskan kecantikan bidadari, apakah ini yang engkau idamkan selama ini? Bahagiakah engkau dengan memilihku menjadi suamimu? Jawab istrinya, engkau adalah lelaki pilihan Rasul yang datang meminangku. Tentu Allah telah mentakdirkan yang terbaik darimu untukku. Tak ada kebahagiaan selain menanti tibanya malam yang dinantikan para pengantin. Zulaibid tersenyum. Di pandangannya wajah indah itu ketika kemudian terdengar pintu rumah diketuk. Sesegera ia bangkit dan membuka pintu. Seorang laki-laki mengabarkan bahwa ada panggilan untuk berkumpul di masjid, panggilan berjihad dalam perang. Zulaibid masuk kembali ke rumah dan menemui istrinya. Duhai istriku yang senyumannya menancap hingga ke relung batinku, demikian besar tumbuhnya cinta kepadamu, namun panggilan Allah untuk berjihad melebihi semua kecintaanku itu. Aku mohon keridhaanmu sebelum keberangkatanku ke medan perang. Kiranya Allah mengetahui semua arah jalan hidup kita ini. Istrinya menyaut, pergilah suamiku, betapa besar pula bertumbuhnya kecintaanku kepadamu, namun hak yang maha adil lebih besar kepemilikannya terhadapmu. Doa dan ridhoku menyertaimu. Zulaibid lalu bersiap dan bergabung bersama tentara muslim menuju ke medan perang. Gagah berani ia mengayunkan pedangnya, berkelebat dan berdesing hingga beberapa orang musuh pun tewas tangannya. Ia bertarung merangsek, terus maju sambil senantiasa mengumandangkan kalimat tauhid. Ketika sebuah anak panah dari arah depan tak sempat dihindarinya menancap tepat di dadanya, Zulaibid terjatuh. Berusaha menghindari anak panah lainnya yang berseliweran di udara, ia merasa dadanya mulai sesak, nafasnya tak beraturan, pedangnya pun mulai terlepas dari tangannya. Sambil bersandar di antara tumpukan korban, ia merasa panggilan Allah sudah begitu dekat. Terbayang wajah kedua orang tuanya yang begitu dikasihinya. Teringat akan masa kecilnya bersama saudaranya.
berlari-larian bersama teman sepermainannya, berganti bayangan wajah Rasulullah yang begitu dihormati, dijunjung dan dikaguminya, hingga akhirnya bayangan rupawan istrinya yang baru dinikahinya pagi tadi, senyum yang begitu manis menyertainya tatkala ia berpamitan. Wajah cantik itu kemudian sejuk dan memandangnya sambil mendoakan. Detik demi detik syahadat pun terucap dari bibir Zulebit. Perlahan-lahan matanya mulai memejam, senyum menghiasinya. Zulebit pergi menghadap Ilahi, gugur sebagai syuhada. Rasulullah dan para sahabat mengumpulkan syuhada yang gugur dalam perang. Di antara para mujahid tersebut terdapatlah tubuh Zulebit yang tengah bersandar di tumpukan mayat musuh. Akhirnya dikuburkanlah jenazah Zulebit di suatu tempat berdampingan dengan para syuhada lain, tanpa dimandikan, tanpa dikafankan. Tanah berakhir ditutupkan ke atas makam Zulebit. Rasulullah terpengkur di samping pusara tersebut. Para sahabat terdiam membisu. Sejenak kemudian terdengar suara Rasulullah seperti menahan isak tangis. Air mata berlinang dari pelupuk mata beliau. Lalu beberapa waktu kemudian beliau seolah-olah menenangkan ke atas sambil tersenyum. Wajah beliau berubah menjadi cerah. Belum hilang keheranan sahabat. Tiba-tiba Rasulullah menolehkan pandangannya ke samping, seraya menutupkan tangan menghalangi arah pandangan mata beliau. Akhirnya keadaan kembali seperti semula. Para sahabat lalu bertanya-tanya, ada apa dengan Rasulullah? Wahai Rasulullah, mengapa di pusara Zulebit engkau menangis? Jawab Rasul, aku menangis karena melihat Zulebit. Pagi tadi engkau datang kepadaku minta restuku untuk menikah, dan engkau pun menikah hari ini juga. Ini hari bahagia. Seharusnya saat ini engkau sedang menantikan malam zafaf, malam yang ditunggu oleh para pengantin. Lalu mengapa kemudian engkau menengadah dan tersenyum? Tanya sahabat lagi. Lalu aku menengadah karena aku lihat beberapa bidadari turun dari langit dan udara menjadi wangi semerbak, dan aku tersenyum karena mereka datang hendak menjemput Zulebit. Jawab Rasulullah. Dan lalu mengapa engkau memalingkan pandangan dan menoleh ke samping? Tanya mereka lagi. Aku mengalihkan pandangan menghindar karena sebelumnya kulihat saking banyaknya bidadari yang menjemput Zulebit, beberapa di antaranya berebut memegangi tangan dan kaki Zulebit, hingga dari salah satu gaun dari bidadari tersebut ada yang sedikit tersingkap betisnya. Di rumah, istri Zulebit menanti sang suami yang tak kunjung kembali. Ketika terdengar kabar suami telah menghadap sang Ilahi Rabbi, pencipta segala mahakarya, malam menjelang terlelap ia sejenak berada dalam keadaan setengah mimpi dan nyata. Lama-lama ia seperti melihat Zulebit datang dari kejauhan, tersenyum namun wajahnya menyeratkan kesedihan pula. Terdengar Zulebit berkata, istriku, aku baik-baik saja. Aku menunggumu di sini. Engkaulah bidadari sejatiku. Semua bidadari sini, apabila aku menyebut namamu, akan menguap cemburu padamu, dan kan kubiarkan engkau yang tercantik di antara hatiku. Istri Zulebit terdiam, mata basah. Ada sesuatu yang mengendang di sana. Seperti tak lepas ia mengingat acara pernikahan tadi pagi dan bayangan suaminya yang baru saja tak hadir. Ia menggerakkan bibirnya, suamiku, aku mencintaimu, dan dengan semua ketentuan Allah ini bagi kita, aku ikhlas dan akan kemanakan kumbang terbang pada siapa rindu mendendam kekasih yang terkasih, pencinta dan yang dicinta, semua berurai air mata, sedih ataukah bahagia. Semoga bermanfaat. Amin.